Kalau engkau bisa melihat dengan terang, engkau bisa melihat dengan benar. What you see is what you get. Pertanyaannya sekarang, saudaraku, apa yang harus kita lakukan untuk bisa memenangkan peperangan yang tidak terlihat ini? Karena tidak terlihat. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saudara catat baik-baik. Perhatikan ini, saudaraku. Bangun manusia roh saudara menjadi manusia roh yang kuat. Bangun manusia rohmu jadi manusia roh yang kuat. Kemarin saya naik sama momen, saudara, dengan anak-anak kecil-kecil. Saya ajarkan ini kepada mereka. You are your spirit that has soul, live in a body. Saya ulang ya, saudara. You are your spirit. Kita ini roh yang punya jiwa, tinggal dalam tubuh. Sebagian dari anak-anak itu tanya sama saya, Pastor, buktinya apa kalau kita ini roh? Roh kan gak kelihatan. Saudara tahu anak zaman sekarang kan, saudara, kritis-kritis. Roh gak kelihatan kok. Kok pastor bisa bilang kalau kita ini roh? Saya kasih bukti sama mereka, saudara. Oke? Berapa banyak dari saudara di sini pernah datang ke pemakaman? Angkat tangan. Hampir semua udah pernah lah pasti, saudara. Aku gak mungkin gak pernah. Saudara pasti pernah datang ke pemakaman. Saya tanya, saudara, yang di pemakaman itu masih ada tubuhnya enggak? Tubuhnya enggak terangkat ya, saudara? Enggak ya? Masih ada ya? Oke, berarti tubuhnya ada. Tapi saya tanya, ketika saudara datang, tubuh yang sama, orang yang sama, bisa senyum enggak? Itu kalau yang di pemakaman tiba-tiba, saudara kaget. Saudara lari loh itu. Dia orang yang sama ya, tubuh yang sama. Tapi bahkan senyum aja udah gak bisa, saudara. Gerak sudah gak bisa. Kenapa, saudara? Ketika roh sudah dipanggil pulang. You are your spirit, live in a body. Jadi kalau roh itu sudah dipanggil pulang, tubuhnya boleh masih ada. Tapi kalau rohnya sudah gak ada, Pak, yang gak bisa apa-apa, itu artinya saudara bukan tubuhmu, saudara roh yang punya jiwa tinggal di dalam tubuh. Kalau rohmu gak kuat, saudara ngadepin situasi seperti sekarang ini. Kalau roh gak kuat, yang ngatur tubuh itu switch ke jiwa. You are your spirit that has a soul. Rohnya lemah, jiwanya yang dikasih makan terus, jiwanya yang ngambil alih. Jiwa itu terdiri dari apa, saudara? Pikiran, perasaan, kehendak. Kalau saudara hari-hari seperti ini, tergantung cara kerja saudara seperti apa. Kalau banyak dikuasai emosi dan perasaan, hari-hari seperti ini, yang ada ketakutan, karena rohnya lemah, jiwa yang ngambil alih, saudara. Itu sebabnya jadi irasional. Aduh, ini Jakarta seperti ini, nanti kalau di lockdown gimana? Ayo cepet kita harus keluar dari Jakarta. Ditanyalah sama suaminya, keluar dari Jakarta mau kemana? Pulang kampung. Kampungnya juga kena, saudara. Dulu kalau Indonesia sedang kekacauan, kerusuhan, orang-orang lari kemana, saudara? Singapura juga kena. Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Karena yang mengontrol itu jiwa, rohnya lemah, jiwanya itu ngambil alih, saudara. Yang ada akhirnya panik, yang ada akhirnya bingung, mau gimana? Pastor, memangnya orang Kristen kalau rohnya kuat, gak bisa takut? Oh bisa. Pastor bisa takut? Bisa. Bedanya apa, saudara? Saya bisa takut. Tapi ketika jiwa saya mau mengambil alih, roh saya bangkit, saya tarik jiwa saya katakan kepada jiwa saya, jangan takut. Di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kenapa, saudaraku? Makanan roh apa? Makanan roh apa? Firman. Kalau rohnya kuat, jiwanya mau berontak, tarik, firmannya keluar. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Beda dengan kalau jiwanya lebih kuat dari rohnya. Itu sebabnya hari ini saya ingin mengingatkan kepada setiap kita yang ada di tempat ini, saudaraku. You are your spirit. Saudara itu bukan jiwamu. Saudara itu roh, punya jiwa. Saya tanya, di sini yang punya hewan peliharaan siapa? Punya hewan peliharaan ya, Bu ya? Oke. Saya tanya, Bu, bosnya ibu atau peliharaannya?
Loh. Oh, soalnya banyak anak Tuhan tuh salah kaprah loh saudaraku. Loh, kenapa saya tanya? You are your spirit that has soul. Artinya bosnya siapa? Hah? Tadi ibu punya hewan peliharaan kan bu? Punya. Bosnya pernah nggak saudara lihat bos yang ditarik-tarik kemana-mana sama hewan peliharaannya? Loh, saudara ketawa toh? Banyak orang Kristen kayak gitu. Loh, beneran. Karena rohmu lemah, nggak pernah dikasih makan, nggak pernah dikasih firman, rohmu tidur. Saudara kalau nggak makan, yang terjadi apa? Lemes kan? Rohmu tidur, dia nggak mati, dia tidur. Di saat dia tidur, jiwa ini yang ngambil alih. Itu sebabnya ketika jiwa yang ambil alih, orang-orang yang emosional, saudaraku, mau pukul karena rohnya tidur, jiwanya langsung aja KDRT. Biar orang Kristen, hari Minggu pelayanan, Seninnya KDRT. Loh, jangan heran, saudara. Emangnya jaminannya apa? Orang Kristen bisa ini? Enggak. Orang Kristen yang rohnya lemah, orang Kristen yang rohnya mati, yang take control, itu jiwanya. Itu sebabnya hari ini dengar baik, rohmu harus kuat. Loh pastor, memangnya kalau mau pukul orang Kristen yang rohnya kuat gimana? Oh iya, tetap jengkel ada nggak? Bisa jengkel nggak? Mau gini, firman Tuhan langsung ngomong sudah. Karena makanan roh apa? Firman langsung ngomong, kasihilah istrimu seperti Yesus mengasihi jemaat. Tangan masuk kantong, saudara. Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Roh yang kuat itu akan mengontrol. Hari ini saya berdoa, saudaraku, jangan sampai ada banyak orang Kristen di sini amnesia, saudara. Oh, ini saya ingatkan terus. You are your spirit. You are not your soul. Titik terendah, saudara. Orang kalau spiritnya tidur, tubuhnya nggak diasah, jiwanya nggak diasah. Titik terendah yang berkuasa siapa, saudara? Tubuh. Itu sebabnya ada orang-orang nggak bisa mengalahkan hawa nafsu. Saudara bisa mengerti? Sampai di titik yang paling parah, saudara bisa mendengar berita-berita seperti, maaf saudaraku, pembunuhan. Kenapa, saudara? Jiwanya nggak diisi, rohnya nggak diisi. Yang ambil alih siapa? Tubuhnya. Sampai titik tertentu saudara bisa melihat, dia tahu dia dosa, dia tahu yang dia lakukan itu nggak benar. Tapi daging ini, Alkitab ngomong apa, saudara? Daging itu roh penurut, tapi daging. Nah, kalau rohnya nggak bangun, saudara, berapa banyak dari tempat ini saya berdoa, saudaraku, jangan pernah mau lagi diseret oleh jiwamu. Jangan pernah mau lagi diseret oleh tubuhmu. You are your spirit. Live in a body